Sebuah pandemi yang sengaja diciptakan agar segelintir orang mampu meraup keuntungan besar dari penjualan obat penawarnya. Dua orang wanita berteriak histeris setelah melihat cacing misterius keluar dari tubuh seorang pria. Lalu scene berpindah ke seorang pria bernama Jae Hyuk, di mana ia adalah seorang mantan profesor di bidang biokimia. Ia kehilangan seluruh uangnya saat berinvestasi saham, sehingga memaksanya bekerja menjadi sales obat-obatan di sebuah farmasi. Jae Hyuk memiliki istri bernama Gyung Seon, serta dua orang anak bernama Junwoo dan Yeji. Jae Hyuk memiliki seorang adik bernama Jae-pil yang berprofesi sebagai seorang detektif. Dia menangani kasus di mana ditemukan jasad seorang wanita yang dilaporkan telah hilang selama beberapa hari. Saat ditemukan, jasad wanita itu sangat mengenaskan, sangat kurus dan berwarna hitam. Keesokan harinya, kembali ditemukan banyak jasad manusia di beberapa sungai. Jae-pil pun pergi menuju ke hilir Sungai Han, tempat di mana kasus pertama ditemukan. Ia mencurigai air di sungai itu telah terkontaminasi dengan zat yang berbahaya, namun pengelola di sana membantah hal itu. Jae-pil sangat kebingungan dengan kasus ini, dan karena kelelahan, ia pun memutuskan untuk bermalam di sana. Saat bangun tidur di pagi harinya, ia amat sangat terkejut karena kembali menemukan jasad yang jumlahnya lebih banyak lagi di dalam sungai. Rekannya sesama detektif menelpon dan mengatakan bahwa hasil tes dari air di Sungai Han sangat jernih dan tidak tercemar. Mendengar hal itu, Jae-pil menjadi semakin bingung memikirkan penyebab semua itu terjadi. Penemuan jasad ini tidak hanya ditemukan di sungai, namun juga di setiap tempat yang memiliki air. Hingga suatu hari, ditemukan jasad seorang pria di dalam batap kamar mandinya. Dari dalam tubuh pria itu, keluar cacing aneh yang banyak. Cacing itu pun lalu dibawa ke laboratorium Badan Kesehatan Nasional Korea untuk diteliti lebih lanjut. Seorang profesor mengatakan cacing itu bernama Yeonggashi, yaitu jenis cacing yang ditemukan ada di tubuh serangga seperti belalang. Telur cacing ini berada di dalam air dan kemungkinan masuk ke dalam tubuh manusia melalui anus ataupun mulut. Kemudian cacing itu akan mencari tempat untuk berkembang biak. Orang yang menjadi inang akan memiliki nafsu makan yang sangat tinggi, namun tidak mengalami kenaikan berat badan. Setelah itu, orang tersebut akan merasa haus terus-menerus hingga mendorong keinginannya untuk masuk ke dalam air. Di dalam air, cacing akan keluar dari tubuh orang tersebut dan bersiap untuk bertelur. Keluarnya cacing yang cukup banyak dari dalam tubuh mengakibatkan orang bisa terserang serangan jantung hingga meninggal. Pemerintah pun langsung mengumumkan hal itu ke masyarakat dan menyebabkan kepanikan. Istri dan anak Jae Hyuk ternyata sempat pergi ke Sungai Han untuk liburan musim panas, dan tanpa disadari, mereka sudah terjangkit cacing parasit itu dan Jae Hyuk mulai melihat keluarganya memiliki gejala seperti yang diumumkan oleh pemerintah. Jae Hyuk lalu mengajak keluarganya untuk pergi ke rumah sakit, namun hal itu tidak mudah karena anak dan istrinya terkadang tidak terkontrol karena dehidrasi. Yeonjo, pacar Jae-pil, bekerja di Badan Nasional Kesehatan Korea. Ia tergabung dalam tim yang bertugas untuk mencari obat penawar dari wabah ini. Wabah cacing parasit ini merupakan jenis yang baru sehingga tidak mudah mencari obat penawarnya. Bahkan, obat cacing biasa malah membuat orang yang terjangkit menjadi kejang-kejang dan meninggal. Di sisi lain, jumlah orang yang terjangkit makin hari semakin banyak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengkarantina orang-orang yang terjangkit di sebuah gelanggang olahraga untuk menghindari mereka mencari sumber air yang bisa membahayakan. Istri dan anak Jae Hyuk juga dikarantina di sana. Sementara itu di sisi lain, Jae-pil yang berada di Sungai Han bertemu dengan pengelola sungai. Saat itu, pengelola bercerita bahwa suatu malam sebelum liburan musim panas, ada sekelompok orang mencurigakan yang membuang bangkai anjing ke sungai. Namun, karena ia tidak ingin kehilangan pengunjungnya, maka ia tidak melaporkan hal tersebut. Di suatu rumah sakit, ditemukan seorang pasien yang sembuh dari wabah cacing parasit itu setelah mengkonsumsi obat bernama Windazole. Pemerintah pun lalu menyebarkan informasi mengenai penemuan itu dan membuat masyarakat berebut untuk membeli Windazole. Namun obat itu sangat sulit didapat, karena ternyata obat itu sudah tidak diproduksi lagi. Begitu pula dengan Jae Hyuk yang sangat kesulitan mencari obat tersebut. Di tengah kebingungannya, temannya yang bekerja di sebuah farmasi mengatakan bahwa ada stok Windazole yang bisa ia beli, namun dengan harga yang mahal. Tanpa pikir panjang, Jae Hyuk langsung pergi menemui temannya. Setelah berhasil membeli obat itu dan akan kembali menemui keluarganya, ia melihat seorang ibu memeluk anaknya yang sedang kesakitan. Jae Hyuk merasa kasihan dan memberikan beberapa butir obat itu, namun sayangnya ada orang yang melihat kejadian itu. Pria itu berteriak dan membuat Jae Hyuk diserang oleh orang-orang yang ingin mengambil obat miliknya, dan hal itu mengakibatkan obat itu hancur tak bersisa.
Jae Hyuk juga pernah ingin membeli obat dari penadah ilegal, namun sebelum berhasil mendapatkan obat itu, polisi datang dan menangkap penadah itu. Di sisi lain, pemilik farmasi Joah yang memproduksi Windazole bernama James Kim, sedang disidang oleh presiden dan beberapa pejabat pemerintahan. Mereka meminta agar Windazole kembali diproduksi, namun James Kim tidak langsung menyetujui hal itu dan meminta agar pemerintah membeli beberapa saham Joah, sehingga formula Windazole bisa menjadi milik pemerintah. Jae-pil pergi menemui temannya yang bekerja di farmasi Joah. Ia mengancam temannya agar memberitahu terkait dengan obat Windazole dan di sana kebenaran pun terungkap. Temannya bercerita bahwa farmasi Joah lah yang membuat wabah ini terjadi. Mereka membuat eksperimen tentang cacing parasit jenis baru yang hanya bisa dibunuh dengan Windazole. Cacing itu lalu dimasukkan ke dalam tubuh anjing dan anjing itu dibuang ke sungai. Jae-pil juga mendapat informasi bahwa terdapat sebuah gudang yang masih menyimpan obat Windazole dalam jumlah yang cukup banyak. Jae-pil lalu menelpon Jae Hyuk untuk pergi bersama ke gudang itu, dan di sana, mereka menemukan obat Windazole yang sangat banyak. Namun saat mereka akan mengambil obat itu, orang yang tidak diketahui melempar api ke dalam gudang dan mengunci mereka. Perlahan-lahan mereka mulai tidak sadarkan diri karena kesulitan bernapas. Untungnya, Yeonjo datang untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke rumah sakit. Presiden akan menandatangani perjanjian pembelian saham farmasi Joah agar Windazole bisa diproduksi kembali, namun seorang menteri datang dan membisikkan sesuatu. Ternyata, menteri itu memberitahukan tentang kebusukan farmasi Joah sehingga presiden batal menandatangani perjanjian itu. Sementara itu, Jae Hyuk yang berulang kali gagal untuk mendapatkan obat penawar itu, mulai memikirkan formula obat penawarnya. Dengan latar belakangnya sebagai profesor biokimia, ia kemudian pergi ke farmasi Joah dan mengambil bahan-bahan untuk membuat obat. Para pekerja di sana mendukung dan membantu Jae Hyuk membuat obat. Singkat cerita, bahan-bahan pembuat obat dibagikan ke beberapa pabrik farmasi agar produksi bisa berjalan lebih cepat. Obat pun didistribusikan segera kepada setiap pasien dan wabah pun sedikit demi sedikit mereda. Film ditutup dengan adegan Jae-pil dan Yeonjo yang sedang makan bersama di sebuah restoran sambil melihat berita tentang penangkapan James Kim. Oke, sekian sinopsis dari film kali ini, mudah-mudahan film ini bisa menjadi rekomendasi film yang tepat untuk kalian semua tonton. Saya pamit undur diri, jangan lupa like, share, subscribe atau follow channel ini agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi film-film seru lainnya.